Pemirsa, salah satu maskapai penerbangan Indonesia menggandeng Emirates untuk bekerja sama terkait code sharing. Perjanjian ini diteken hari Rabu 3 November lalu. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kerjasama ini membuat pelanggan Garuda Indonesia bisa berpergian dengan rute internasional melalui maskapai Emirates. Kerjasama ini membuat Garuda Indonesia mempunyai value di mata pelanggan. Erick Thohir juga mengatakan masalah terbesar Garuda ada di beban laser yang mencapai 36 pihak. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan maskapai nasional Garuda Indonesia. Untuk membahas hal ini telah terhubung lewat sambungan Zoom pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat sore Pak Alvin. Selamat sore Mbak Irma. Baik Pak Alvin, yang terbaru upaya penyelamatan Garuda sudah banyak sebenarnya hal-hal yang dilakukan. Yang terbaru adalah ketika Menteri BUMN menandatangani kerjasama dengan maskapai Emirates. Kalau menurut Anda, apakah ini upaya penyelamatan yang tepat? Ya, ini adalah salah satu opsi ya agar Garuda tetap bisa menjalankan bisnisnya dan mendapatkan penghasilan, terutama untuk mengatasi hutang-hutangnya ini. Tapi ini bukan kerjasama yang sederhana karena Garuda ini satu statusnya BUMN, kedua juga sebagai perusahaan TBK. Nah, saya yakin untuk Garuda ini juga tidak hanya kerjasama pengangkutan, tapi Etihad atau Emirat ini pasti juga punya kepentingan-kepentingan besar yang menyangkut masa depannya ya. Misalnya mereka ingin mengambil porsi pasar domestik Indonesia yang mana itu tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan asing. Ini juga kaitannya dengan pasar jemaah umroh kita. Nantinya juga jemaah haji yang jumlahnya cukup besar. Tapi masih banyak hal teknis yang perlu dibahas. Apakah ini hanya kerjasama atau dari pihak Emirat itu juga menanamkan modal, persentase nantinya. Alvin, apa Anda bisa mendengar suara saya? Iya, bisa. Ya, silakan lanjutkan. Ya, jadi detail kerjasama ini masih perlu dibahas lebih lanjut detailnya ya, karena ini bukan kerjasama yang sederhana. Hak kewajiban masing-masing pihak dan Garuda sendiri juga masih punya kewajiban terhadap kreditur, terhadap lessor, terhadap vendor-vendornya. Garuda juga membutuhkan dana segar. Ya. Ini yang perlu diperjelas nanti. Pak Alvin, ternyata tadi yang disampaikan oleh Pak Alvin tidak hanya dampak positif terkait dengan kerjasama ini, tapi juga ada dampak negatif di sana ya? Bukan dampak negatif ya, karena pihak Uni Emirat Arab itu kan juga pasti kepentingannya bukan hanya menolong Garuda, tapi juga mendapatkan manfaat bisnis. Nah ini yang harus diatur batas-batasannya, hak kewajiban masing-masing pihak. Artinya ini bisa menguasai industri domestik juga dengan tadi ya, ketika Emirates masuk ke Indonesia begitu? Iya, pasti. Karena Emirat itu bekerja sama dengan Garuda, sasarannya pasti akan mengambil pasar domestik. Baik, Pak Alvin, bagaimana sebenarnya hitung-hitungan ketika kerjasama dalam bentuk code sharing yang dilakukan antara Garuda dengan maskapai Emirates ini? Kalau code sharing sebetulnya sudah lama dilakukan ya, itu tidak masalah. Tapi kalau ini kemudian menjadi ikatan kerjasama yang lebih formal, lebih dalam, misalnya dengan menanamkan modal atau memberikan pinjaman untuk mengambil alih hutang-hutang yang sudah jatuh tempo ini, tentunya pihak Emirat Arab ini juga menghendaki hak-hak yang lebih besar lagi. Dan itu harus memperhatikan juga undang-undang tentang penerbangan kita, di mana hak kepemilikan saham di maskapai penerbangan itu harus minimal 51% adalah badan hukum atau perorangan Indonesia, dan single majority itu harus badan hukum atau perorangan Indonesia. Dan Garuda Indonesia sendiri ini pemiliknya bukan hanya pemerintah, tapi juga ada unsur masyarakat yang mempunyai saham di sana. Nah ini saham mereka nantinya bagaimana? Ini saya kira perlu diperjelas.
Baik, artinya ada pertimbangan hal tersebut begitu yang memang harus Ya, diperhatikan tadi supaya sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, Pak benar. Alvin, dengan adanya kerjasama dengan maskapai Emirates tersebut, Garuda ini akan fokus ya, ini menarik sekali, fokus di penerbangan domestik. Apa kira-kira itu masuk akal ketika memang hitungan hutang Garuda itu dalam dolar? Iya, kalau bisnis biasa sulit ya. Maka dari itu saya yakin kalaupun Emirat itu masuk tidak sekedar bisnis biasa, tapi juga jangka panjang. Ya. Saya kira Garuda bukan hanya domestik, tapi juga regional, yang mana rute-rute itu tidak dilayani oleh Emirat. Misalnya intra-ASEAN misalnya. Hmm. Baik, Pak Alvin, kira-kira kalau menurut Pak Alvin bagaimana sebenarnya pasar domestik penerbangan Garuda? Apakah bisa dikatakan ini juga menjanjikan begitu? Ya, pasar domestik Indonesia ini besar ya. Tahun 2018 itu jumlah penumpang kita di atas 100 juta. Kemudian 2019 agak turun sedikit, itu karena pengaruh ada tol Trans Jawa. Tapi ke depan populasi kita ini kan terus bertambah ya. Perekonomian kita juga tentunya kita berharap segera pulih dan jumlah penumpang ini akan kembali ke di atas 100 juta kemungkinan tahun 2023 2024 itu saya yakin akan kembali di atas 100 juta penumpang per tahun. Nah, tinggal Garuda nanti bisa mengambil berapa banyak itu untuk rute domestiknya di luar rute internasionalnya. Saat ini memang posisi dominan yang di pasar domestik ini bukan grup Garuda. Begitu. Ketika tadi Garuda kembali untuk dominan atau fokus di penerbangan domestik, Teleponnya menurut Anda terputus ya. potensi ke depan seperti apa? Ya. Pak Teleponnya Alvin? terputus, Mbak. Baik, Pak Alvin, rupanya ada kesalahan teknis dan tidak bisa mendengar suara saya. Baik, Pak Ya. Alvin, Ya, Mbak. sudah Silakan, bisa Mbak. mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Baik, Saya Pak dengar. Alvin, tadi ketika memang Garuda akan fokus di pasar domestik, lalu bagaimana perkiraan ke depan potensi keuntungan yang memang bisa diraup oleh Garuda ketika fokus di domestik sendiri? Iya, Garuda mestinya bisa meraih keuntungan ya, karena kita melihat airline swasta lainnya ini juga bisa untung. Kenapa Garuda tidak bisa? Tinggal apakah manajemennya ini benar, dan saya yakin Mbak betul-betul fokus ya, tidak boros di dalam baik. Baik, rupanya ada kesalahan teknis. Kita akan akhiri dulu dialog bersama dengan Pak Alvin Lee, merupakan pengamat penerbangan. Terima kasih Pak Alvin sudah berbagi informasi bersama kami. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.